Karena firman itu akan membimbing kita. Dan selain firman itu membimbing kita seperti guide bagi kita, tetapi firman itu juga adalah cahaya atau penerang jalan kita, supaya kita tidak tersesat. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mata bercahaya ini artinya engkau bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, dengan clear. Setiap masalah pergumulan hidupmu, kalau engkau mengisi hari-hari hidupmu dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, firman akan membimbing engkau. Mazmur 119 ayat yang ke-130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bahkan di ayat yang ke-105 dari Mazmur 119 dikatakan, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak hidup sungguh di dalam Tuhan, kita akan tersesat. Sudah pasti jalan yang kita tempuh itu gelap gulita. Dan jangan mimpi engkau akan mengalami terobosan dengan Tuhan. Membangun manusia rohani itu paling penting. Membangun manusia rohani. Maka kalau hari ini Anda sudah melayani Tuhan, jadi orang Kristen, jangan puas dengan keadaanmu seperti ini. Lebih dalam lagi belajar firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, supaya firman itu yang memperbaharui hidup kita setiap hari. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, jadi kacau hidup kita. Serius. Kok ini kejadian yang ada di sekeliling kita di NTT ini. Anda lihat tokoh-tokoh agama buat pelecehan seksual, buat ini. Jadi sedih aja begitu. Karena apa Saudara? Hal praktis. Persekutuan kita dengan Tuhan pasti kacau balau. Itu tidak mungkin tidak. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka kita pegang Alkitab khotbah hanya sebatas job. Karena supendeta nah khotbah saya sudah ngomong. Kita baca juga ya sudah lewat saja. Itu firman juga tidak kita hidupi. Percuma Saudara. Anda seperti orang yang jual obat. Anda tidak lakukan itu firman, kau hanya lip service saja, percuma. Firman itu harus sampai bisa merubah hidupmu sebagai seorang pengkhotbah. Firman itu betul-betul menjamah hidupmu. Tadi malam tuh entah, saya punya harddisk yang lama, yang sudah tidak, lama saya tidak kasih hidup. Saya pikir itu harddisk sudah rusak dan tidak berfungsi. Tapi ternyata tadi malam saya colok, dia hidup. Itu harddisk hampir 8 tahun. Semua file ada di situ. Dan tadi malam tuh sampai jam 12 malam, sambil ketik saya upload video satu-satu. Tiba-tiba beberapa orang mulai komen. Waktu saya upload kami festival band di Gereja Paulus tahun 2013. Anak perempuan saya masih kecil, Cila, nikah belum ada. Dengan mamanya itu hadir di situ. Dan kami anak band yang ikut itu lomba. Tiba-tiba salah satu teman, musisi juga. Dulu kami ikut lomba sama-sama. Dan di video terekam itu, baru saya tahu ada kita punya pemain keyboard nama Yusuf Mbui. Ternyata saya sudah ketemu dia 10 tahun yang lalu. Waktu habis festival, dia di belakang, selamat kakak dong. Jadi saya putar ulang video, ini suaranya Yus. Saya bilang, ini lu kok? Saya tanya. Dia bilang, bagi itu beta. Wah, beta ternyata sudah ketemu 10 tahun yang lalu. Ternyata Tuhan bawa 8 tahun ketong dalam pelayanan sama-sama. Dulunya ketong sama-sama berkompetisi. Dan waktu saya upload itu video, tiba-tiba satu langsung komen di bawah. Bagem, Tuhan sekarang buat semua nih luar biasa Bagem. Dia tulis ya, namanya dia orang sekuler. Dia kerja di PLN. Dulu main gitar, di PLN. Sekarang semua sukses dan luar biasa yang ada di sini. Beta lihat kembali itu video betul, Saudara. Yang main gitar, artis besar sampai di Ibanez sampai di Cina sana buat pelatihan, di endorse, sudah punya toko musik. Yang main bass, dia sekarang ngajar di Jogja sana. Yang main drum, ngajar di sekolah Katolik musik di Jakarta sana. Yang vokal sudah jadi presenter besar. Saya buka file ulang semua. 2013 itu kami baru rintis pertama. Itu saya lihat itu video, saya ketawa. Erik itu dia punya kamera, dia bilang buat ucapan selamat selamat Natal. Kami rintis 2012, 2013 Natal. Maka Erik bilang buat video. Maka saudara lihat ada yang sembunyi di belakang ampli baru berdiri. Hai, saya Eman. Sekarang dong punya band besar. Selamat Natal tahun baru bagi GBIS. Yang satu dulu jaga studio, dia buka pintu, dia bilang, halo, Beta Sete.
Pemain bass, player bass nomor Wahid. Sambil dia ketawa. Saudara tahu, dulu jaga studio Leleke, sekarang ditambang emas. Dan semua yang ada dikasih itu ucapan, betul, Tuhan bilang, lu setia dengan Tuhan. Soalnya akan pengemis, Pak. Satu yang jaga studio, tadi pagi saya masih kontak, di Inggris sekarang. Jaga studio, kuliah hampir DO. Jaga studio, di Inggris, menikah di sana, dan sudah, beta bilang, wih bro, lu tinggal di studio. Beta bilang, Alkitab mungkin tipu, Pak. Lu tulus setia dengan Tuhan, berkat kejar engkau dari belakang. Tapi kalau kau tahu sungguh-sungguh dengan Tuhan, lu kerja apa? Lu kerja di situ. Tuhan bilang, lu tabung di celengan yang berlobang. Lu tabung, kita Nabi Hagai bilang, lu kasih masukin hari, belum habis bulan, dia duit so habis, mah. Tapi kalau lu punya ketulusan, dan dia komen di situ, sampai beta langsung bilang begini. Dia bilang, Tuhan berkati luar biasa. Langsung saya tulis di bawah. Lu tahu toh, karena anak band di Kupang, ketusan bisa hidup, Pak. Kebanyakan di Kupang, dapat bayaran tuh hanya 3M. Bebe tulis di situ. Makasih, makasih, makasih. Don son tahu, bebe bawa keyboard nih 12 juta, 13 juta. Habis main bagus di dalam pesta paling enak. Makasih ya, calon pemain keyboard bagus. 3M sah. Dan beta bilang, kalau 3M ini beta kumpul, sampai hari ini gedung gereja, dan semua yang sehari ini, saudara, melengket di saya pun tubuh, itu betul kasih karunia sah. Karena itu makanya besok makan, mati baru, sampai mati juga bisa bangun ini gedung gereja nih. Soalnya bisa. Kau main paling top, paling tinggi dapat bayar 300.000. Itu main 3 sesi, Pak. Jam 6, jam 8, jam 9, jam 10, jam 10, jam 12. Break setengah-setengah jam. 300.000 lu berdiri di bawah, tak ada embun nih. Dia bilang, kalau bukan Tuhan, soalnya mungkin, saudara. Dia bilang, betul bagaimana. Ini hanya berkat. Dia bilang, terlalu ajaib. Ini kasih karunia Tuhan. Mutlak kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau kau setia dengan Tuhan, Alkitab bilang, lu benahi dulu hidup rohanimu. Berkat rohani, tulus dengan Tuhan sah. Nanti saudara lihat, itu lagu yang Goodness of God tuh, kalau diterjemahan bahasa Inggris, dia bilang apa? Berkat itu mengejar engkau. Lu jangan cari berkat. Tuhan bilang, lu tidur pun diberkati. Anda tidur pun diberkati. Setia saja dengan Tuhan. Dalam pelayanan saudara, sampai detik ini, saya betul-betul mengandalkan Tuhan. Minggu lalu sepanjang ibadah IMC ini berdiri, baru minggu lalu saya kaget saudara. Kita punya persembahan 10 juta isi-isi. Tiba-tiba selesai kebaktian kedua, langsung ada yang tak, tak, tak. Jam 3 sore tiba-tiba, saya lihat nomor +1. Kaget, ini kakak nona biasa Pak. Seorang ibu, orang Indonesia yang tinggal di Amerika, Pak. Pak Pendeta, saya dapat nomornya Pak Pendeta dari hamba Tuhan ini. Saya bilang, iya bagaimana Ibu? Dia bicara, Pak Pendeta bagaimana? Kami rencana untuk mau sponsor, mau donatur. Saya bilang, Ibu, oh iya, oke, bagaimana Ibu? Kita ngomong selanjutnya. Saya tidak tahu, Tuhan mau atur saya. Ini orang besok kenal, nomor masuk sini. Jelas disebut nama. Oke Pak Pendeta, sekarang masalahnya di Amerika kita selisih 11 jam. Ini saya mau tidur Pak Pendeta. Nanti baru saya kontak lagi, kita atur waktu, saya telepon Pak ya. Tuhan kalau buka koneksi, Lusan perlu bawa proposal Pak. Ini IMC lagi membangun, Lusan perlu minta-minta di orang, Lusan perlu lu sounding Pak. Nanti Tuhan pakai orang lain untuk buka itu koneksi. Saya sampai bilang terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Maka saudara, akhirnya kita beli. Persembahan datang, UPS. Kita belanja kemarin hampir 3 juta. Ini sekarang stafel kita rusak lagi. Dia bilang, Lisa, kok ini Tuhan pun doi kok. Pakai apa yang menjadi kebutuhan pelayanan, pakai. Tuhan cukupi. Saudara, kadang-kadang tuh sedih. Saya berpikir, Tuhan uji kita dalam ketulusan. Terkadang kebaktian tengah minggu, saya mau buat tuh kayak warta mimbar, saudara. Sedih, saudara. Kadang-kadang persembahan kita tuh, di kebaktian tengah minggu, itu bisa 35.000, Pak. Sedangkan kalau kita lihat operasional gereja, masuk akal kan? Maka orang sering tanya, Pak, siapa yang sponsor? Kok di situ ada orang kaya, siapa yang sponsor? Dia bilang, Bu tahu. Dia bilang, ada Cina kaya siapa di situ? Beta bilang, beta ini Cina kaya Yahudi, Pak. Cina lah Yahudi. Siapa? Dia nama Koko Yesus, Pak. Kalau Koko Yesus yang bergerak, orang Amerika yang biasa kenal, dia bawa bunyi, tik-tik, Mam tuh bilang, saya baca. Dia bilang Pak Pendeta tapi no name ya, saya no name aja. Yang penting ibu dengar saya ini, saya baca di sini nih, sabar. Kalau kesaksian tuh terbuka sah. Kau tuh perlu tipu Pak. Kalau memang pertolongan Tuhan,
Shalom Pak Yusuf, salam kenal. Saya dapat nomor telepon dari hamba Tuhan. Saya bilang, oh ya maaf Bu, saya baru respon. Dia kirim ini nomor. Saya kaget, +1 ini kan Amerika. Saya lihat orang Indonesia. Terus saya sempat respon dia bilang begini, Shalom Pak, saya baru dapat kabar ini. Jadi saya bilang, soalnya sekarang kita beda waktu yang banyak. Saya jam 3 sore, saya balas dia bilang, di sini baru jam 11 baru mau jam 11 malam Pak. Saya sudah mau istirahat. Nanti saya atur waktu ya Pak Pendeta untuk saya telepon lagi, saya hubungi. Setia Pak. Ini orang bisa kenal. Itu Alkitab bilang, kalau engkau tulus di dalam Tuhan, melayani. Ini satu ayat, Bapak Ibu Saudara. Ada satu bagian ayat firman Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-8. Kemarin hari ayah dan saya ingat pesan beliau. Ayat ini yang selalu dia bilang. Matius 10 ayat 8b, ini yang selalu dia ngomong. Dan ini yang menuntun saya di dalam ketulusan, bekerja, melayani. Bapak saya selalu ngomong sama saya, dia bukan pendeta, tapi dia bilang begini. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Setiap waktu, ketika kami di persekutuan doa, orang datang salam kasih kami amplop, ketong tolak, karena ketong mau, ketong bilang, jangan. Ketong dapat ini talenta nih cuma-cuma, nah Tuhan yang kasih ketong otak dan kemampuan bermain musik. Dan ketika engkau beri dengan cuma-cuma, apa yang sedang Tuhan uji? Ketemu ketulusan toh. Ketulusan melayani, ketulusan bekerja. Lu tulus kosan dengan Tuhan. Tulus saja. Nanti berkat akan mengikuti kita dari belakang, Bapak Ibu Saudara. Serius. Nah, pokoknya siap itu lagu Goodness of God. Bunda tahu Bunda coba solo nanti di bagian bridge. Bunda ada. Multimedia siap lihat di penerjemahan Indonesia yang lurus ya. Coba lihat, nanti Milan dibantu pakai Google Lens untuk terjemahannya. Itu di bagian kodanya itu dia bilang apa? Berkebaikanmu Tuhan mengejar hidupku. Goodness of God itu mengejar, kebaikan Tuhan itu kejar kita. Bahkan Alkitab bilang, waktu Anda tidur pun hidupmu diberkati. Saya berani bersaksi begini karena saya alami. Ini live saudara, tidak perlu pele-pele. Kalau kita bilang, kita punya hidup ini suratan terbuka kok. Kita mau tipu bikin apa? Kalau memang orang tolong kita, Tuhan pakai untuk Allah, kenapa kita harus diam-diam? Bersaksi cerita kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan bisa pelihara hidup kita. Yang penting ketika Tuhan berkati hidupmu, kelola berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan pakai yang lain. Berkat sudah datang lu pakai booking perempuan. Berkat datang lu pakai untuk hal-hal dosa, buat kenajisan. Tuhan tarik kembali semua. Dan Tuhan tarik kembali itu secepat dia buat jama orang puhati untuk tring, masuk rekening IMC, secepat itu juga Tuhan buat pak, lu selesai Pak. Maka jaga hidup. Kalau Tuhan sudah angkat kita baik-baik, jangan Pak. Secepat orang langsung ting-ting, Pak Pendeta, perpuluhan ya, 5 juta, Tuhan berkati Pak Pendeta ya, semangat melayani. Ting-ting, Pak Pendeta persembahan perpuluhannya 2 juta, Tuhan berkati. Secepat Tuhan buat orang transfer begitu untuk dukung pekerjaan Tuhan, lu blunder, secepat itu juga Tuhan kasih selesai. Dia tarik semua. Soalnya ada yang susah. Paling terburuk Tuhan kasih mati kita. Itu saja. Maka hidup cinta Tuhan. Saya punya tangan kanan ini frozen shoulder. Saya kena penyakit frozen shoulder. Bagi musisi ini penyakit paling parah Bapak Saudara. Karena jari kita kaku dan tidak bisa bermain musik. Kalau saudara cari di Google ada pemain keyboard yang bunuh diri karena kena frozen shoulder. Dia stres, dia tidak bisa bermain keyboard, akhirnya dia milih untuk bunuh diri. Kalau tidak salah dia minum racun. Dia pemain piano jago. Tuhan mau ambil pulang ini talenta gampang, saudara. Maka supaya kita tetap rendah hati, hidup dalam anugerah Tuhan, tidak sombong dengan setiap pencapaian kita. Firman Tuhan bilang, jangan kastinggal ketumpu hidup kosong, isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan ajar kebenaran, menuntun kita dalam kebenaran. Hidup jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu meminta-minta, taat dan setia saja. Saya beberapa waktu ini saya lihat, betul kebaikan Tuhan tuh mengikuti langkah hidup kami. Saya kalau ingat saya bilang, Tuhan, beta Sony bisa hitung Tuhan pun kebaikan. Dan semalam ketika salah satu teman musisi, dulu dia gitaris, sekarang sudah jadi pegawai. Waktu dia komen, dia bilang, Bagem, wih Tuhan ini luar biasa ya. Yang ada semua 10 tahun lalu itu gelap. Soalnya jelas semua, serius. Tapi hari ini,
Kalau saya mau bilang bukan kami diberkati lagi, kami sudah bisa jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Ada yang jadi guru, ada yang akhirnya jaga studio sampai jujur saya waktu jaga studio cinta dong ditolak, sana nona dong mau kok anak band tidur bangun di studio son jelas, mau nikah dengan ini son jelas. Sekarang jujur, yang tolak dong tuh menyesal. Lo lihat dulu jaga studio toh, Pak studi Inggris Pak, bawa oto, su bahasa Inggris su air, main musik, menyesal toh. Itu 10 tahun yang lalu Pak. Ada yang tiba-tiba suka kerja di tambang emas. 10 tahun yang lalu duduk di studio. Hanya hari Minggu nanti main bass di gereja. Sekarang tambang emas, Pak. Tambang, kerja di tambang. Saudara lihat, hidup itu Anda setia dengan Tuhan. Anda tidak harus menjilat, mencari muka, dekat dengan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, hidupmu akan berbuah kalau kau melekat dekat Tuhan. Dan lem pelekatnya itu apa? Ini. Sana ada lem lain. Tuhan suruh Anda naik gunung, kau bertapa, bersemedi, ya, seperti Ki Joko Bodo buat itu kan, semedi lilin di situ berada. Tuhan suruh Anda begitu. Tuhan bilang beta ada firman nih, buka dan baca. Berapa banyak ketong buat ini Alkitab abu. Itu yang jujur, ketong pernah mengalami terobosan Tuhan. Bukan sampai di situ, di tengah pandemi kesusahan pelayanan saudara. Ini saya bersaksi nih. Ini saya alami saudara. Dari 2016 saya lihat itu video. Salam Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Pangloh. Setia-setia yang suruh ini bergembala. Khotbah saya. Kok daripada hari Minggu lu khotbah di 7 orang waktu itu. Dan file kami perintisan itu masih ada saudara. Saya sudah upload di FB saya. Karena saya takut harddisk saya rusak. Saya copy tadi malam itu file semua saya upload di FB. Biar lu harddisk mau rusak nah rusak. Tapi ini kenangan semua masih ada. Supaya saya tahu diri 10 tahun yang lalu lu parah. Wih betul mah. Bukan apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan tolong sekarang itu anugerah Tuhan semata-mata. Jadi tolong Pak Erik nanti semangatnya tetap sama Pak Erik ya. Saya lihat itu video ucapan saya ketawa. Terakhir tuh saya bingung antara saya doa atau kasih ucapan. Karena Erik bilang bagian tulis di situ. Bayangkan saya baru jadi Bapak Gembala 1 tahun. Jadi saya tulis Soli Deo Gloria baru dia mulai begini mulai saya action. Ternyata itu memang cara Tuhan bawa saya. Dulu masih gugup. Terakhir saya bukan kasih ucapan harusnya selamat Natal tahun baru Tuhan berkati. Saya bisa salom di situ amin haleluya kok bagaimana. Saya ketawa terima itu video saya bilang dulu depan kamera takut sekarang mau rentangkan tangan bentangkan mau ke mana depan kamera juga salom iya kan. Dulu gugup tapi memang proses Tuhan. Jadi tahu dulu lu pernah separah ini supaya ketun tahu diri. Dulu lu pernah pakai kamera HP supaya apa ketun tahu bahwa ternyata Tuhan hanya Tuhan Tuhan Pak. Kalau bukan Tuhan, selesai. Maka belajar firman Tuhan, hidupi firman. Setelah Anda tahu teologi Anda bagus, perhatikan spiritualitasmu, kehidupan rohanimu. Wih, kalau dua ini jalan sama-sama, Pak. Itu Alkitab bilang. Ini, kasih tunjuk ini ayat. Kasih tunjuk ini satu ayat ya. Di dalam Mazmur kalau tidak salah. Mazmur 127 ayat 2. Tolong kasih tunjuk ini ayat. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Bapa di surga memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wih ini ayat nih. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya baca di dalam beberapa terjemahannya Bapak Ibu Saudara. Dengar ini. Ya, oke, sudah di fade out. Percuma saja bekerja keras mencari nafkah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Percuma saja bekerja keras mencari nafkah. Bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Sebab Tuhan menyediakan bagi mereka yang dikasihinya. Sementara mereka sedang tidur. Kalau kau dekat Tuhan, kau tidak biarkan hidupmu kosong. Kau isi dengan firman Tuhan. Alkitab bilang, sementara kau tidur pun Tuhan berkati. Tulus saja. Dari 2016, saya buat video khotbah.
sampaikan firman. Yang like beberapa saja, setia Tuhan bilang. Lu setia khotbah, sampaikan firman. Tulus sampaikan firman. Saya tidak bisa pungkiri, 3 bulan terakhir ini saya kaget saudara. Itu yang bilang, beta posting habis renungan, Milan di sekretaris Milan buat potongan khotbah kasih naik 3-4 khotbah, tiba-tiba saya punya dia 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun Pak. Tuhan lihat kesungguhan engkau 6 tahun. Waktu upload video, kuota besok pikir kuota. Beda apa mana wifi ada besok upload. Bepung kuota habis bet upload. Yang penting apa? Ingat Paulus bilang, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Tidak pungkiri bahwa betul-betul saya bilang saya diberkati. Dari 3 bulan yang lalu, tiba-tiba saya punya rekening BCA bunyi. Ting ting. Payment dari Facebook AdSense. 1.700.000 untuk 3 khotbah saya. 3 khotbah Pak. Itu Alkitab bilang, buat khotbah habis upload naik tidur. Bangun begini lihat seberapa nih. Itu yang Tuhan bilang, lu tidur pun diberkati Tuhan. Akhirnya bisa memenuhi kan bantu kita punya pelayanan. Maka IMC san perlu proposal Pak. San perlu lu minta-minta. Dan minta maaf sehingga makanya kenapa dalam kita punya kebaktian kita tidak jalankan kantong persembahan. Saya mau ajar kita untuk jadi dewasa di dalam Tuhan. Artinya dari 7 kepala keluarga saja hari ini saya gembala susah kasih turun badan menunjukkan bahwa su tahu kan ini jemaat dompung memberi. Tanpa gembala minta gembala pembadan sebarat Pak. Memang kasih turun badan sebarat. Artinya hidup terpelihara tanpa kita harus minta, tanpa disuruh dulu, tanpa nama kita disebut, tidak usah. Kita mau kasih, tidak. Hidup itu praktis saudara. Tapi firman Tuhan bilang, ketika engkau memberi seteguk air saja kepada hamba Tuhan yang melayani, engkau tidak akan kehilangan upamu. Catat bapak ini bagian. Anda dukung pekerjaan Tuhan, engkau tolong hamba Tuhan, seteguk air saja, engkau tidak akan kehilangan upamu. Itu yang Alkitab bilang. Dan Tuhan janji, engkau dukung pekerjaan Tuhan, engkau melayani, bantu orang miskin, bantu orang disabilitas, bantu orang yang susah. Tuhan bilang, tingkap langit dia buka. Pintu langit ini dia buka, dicurahkan berkat. Maka saya ngomong sama anak perempuan saya. Ini channel Su Hidup. Sekarang kamu belajar sudah. Ngomong firman, bicara, mengerti edit. Suatu saat Ben meninggal, ini channel tinggal lu yang lanjutkan. Warisan toh. Dan potensinya naik, iya bisa. Intinya begini Bapak Saudara, waktu kita posting, kan kita lihat, yang nonton sedikit, biar toh. Saya ingat Paulus bilang, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Kenapa sekarang media sosial kesempatan memberitakan Injil begini banyak, Anda tunggu diundang dulu baru Anda mau berkhotbah. Tiap hari unjani media sosial dengan firman Tuhan. Postingan yang baik, hidup Anda jadi berkat. Maka dari situ saya bilang betul ya, kalau kau mencintai Tuhan. 6 tahun Tuhan uji. Lu setia kosong ya. 6 tahun kering kerontang Pak. Sekarang Tuhan buka. Dan akhirnya saya mengucap syukur kan. Kita tidak perlu takut. Melangkah saja. Kalau Anda yakini bahwa pelayananmu itu panggilan, Tuhan pasti bertanggung jawab terhadap hidupmu dan terhadap pelayanan yang Tuhan berikan. Firman itu akan membimbing kita. Firman itu akan menjadi cahaya bagi kita. Lu buat ini supaya Tuhan tolong kita. Kalau kita taat dan setia.